Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Adabut Thalibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala, Imam Masjid Nabawi, Imam dan Khatib di Masjid Nabawi di kota Madinah Munawwarah. Kali ini kita memasuki pembahasan ibadah sosial ketiga yang harus mendapatkan perhatian kita sebagai seorang penuntut ilmu. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita sudah mengulas dua ibadah sosial yang sangat penting. Yang pertama yaitu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, dan yang kedua adalah silaturahim atau menyambung hubungan kekerabatan yang terputus. Kali ini kita akan membahas ibadah sosial yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu qada'u hajatin nas. Qada'u hajatin nas atau berusaha untuk memenuhi hajat, membantu memenuhi hajat kebutuhan orang banyak atau orang lain. Dan ternyata ini adalah merupakan salah satu ibadah sosial penting yang harus mendapatkan perhatian dari kita sebagai penuntut ilmu, bahwa seorang penuntut ilmu harus berusaha untuk memperluas jangkauan kebermanfaatan dirinya kepada orang lain. Nah, salah satunya adalah dengan berusaha membantu orang lain menyelesaikan masalah atau ikut membantu memenuhi hajat atau kebutuhan orang lain sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tentu jangan dibayangkan bahwa ini hanya bisa dilakukan dalam skala yang besar, karena untuk hal-hal kecil sekalipun maka itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sejumlah hadis Nabi SAW bahkan memberikan contoh-contoh kasus sederhana tentang ini. Nabi misalnya SAW pernah menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang menikmati keindahan surga setelah dia membantu menyingkirkan ranting pohon yang mengganggu atau menghalangi perjalanan seseorang. Kita juga tentu pernah mendengarkan kisah seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran memberi minum seekor anjing. Ya, memberi minum ya itu pun ya dalam jumlah yang sangat terbatas, ya hanya sejumlah air yang muat ya di dalam terompah atau di dalam sepatu yang dia kenakan. Tapi itu sudah cukup untuk kemudian membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, tentu ini harus dipahami oleh setiap kita bahwa membantu orang lain itu seringkali kita lakukan untuk hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sederhana. Kita lihat beberapa pesan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim di sini. Yang pertama beliau katakan, ibadatullah wa naf'ul khalqi
min asbabi nawali rahmatillah. Jadi beliau menyebutkan ada dua hal yang menjadi jalan utama untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibadatullah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan kewajiban ibadah kepada Allah. Salat, puasa, ya, dan semacamnya. Nah, yang kedua adalah naf'ul khalqi, memberikan manfaat, kebaikan kepada sesama makhluk. Jadi dua hal ini, yang pertama adalah ibadah kepada Allah, itu ya berkaitan dengan hubungan dan interaksi pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah naf'ul khalq, ya, berkaitan dengan interaksi sosial kita dengan sesama makhluk. Ya, jadi ternyata dua hal ini adalah menjadi jalan utama bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita harus hidup sebagai seorang muslim yang seimbang. Ya, tidak hanya fokus beribadah lalu lupa membantu orang lain, atau sebaliknya. Fokus membantu orang lain kemudian lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keliru. Karena di tengah sebagian umat Islam itu sering kali mengemuka pemikiran bahwa ibadah sosial itu jauh lebih penting daripada ibadah yang sifatnya individual atau yang sifatnya pribadi. Ini adalah satu pemikiran yang keliru. Sama kelirunya dengan pemikiran yang mengatakan bahwa kita hanya fokus beribadah kepada Allah dan tidak usah terlalu pusing memikirkan kehidupan atau memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini juga adalah keliru. Maka jalan yang benar adalah jalan ahlus sunnah wal jamaah, bahwa hidup itu harus berimbang. Ibadah kepada Allah ditunaikan, manfaat kepada sesama makhluk kita sebarkan. Itulah cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan miftahu husulir rahmah al-ihsanu fi ibadatil khaliq was-sa'yu fi naf'i abidihi. Kunci mendapatkan rahmat Allah itu ada dua. Yang pertama, al-ihsan fi ibadatil khaliq, berbuat baik dalam ibadah kita kepada Sang Khaliq, kepada Allah. Memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Itu satu, itu kunci mendapatkan rahmat yang pertama. Kunci yang kedua adalah as-sa'yu fi naf'i abidihi, berusaha memberikan manfaat kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah manhaj kita. Ya, ini adalah jalan hidup kita ahlus sunnah. Kita berusaha menyeimbangkan antara kedua kunci rahmat ini. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua, beliau katakan khidmatun nas, berkhidmat kepada orang lain, wal ihsanu ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, kepada sesama manusia, itu min manhajil mursalin, itu adalah manhaj, itu adalah jalan hidup para nabi dan rasul. Jadi kalau kita mempelajari, menapaktilasi kisah-kisah hidup para nabi dan rasul, kita akan menemukan bahwa para nabi dan rasul itu memiliki satu jalan hidup yang sama, yaitu apa? Bahwa mereka selalu berusaha memberi manfaat kepada orang lain, membantu orang lain, berkhidmat pada orang lain.
Nah, salah satu contoh misalnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam yang dalam kondisi pelariannya meninggalkan Mesir pada waktu itu, ya, setelah secara tidak sengaja membunuh seorang pria penduduk Mesir asli. Beliau kemudian melarikan diri karena takut, ya, khawatir akan ditangkap. Beliau pun berlari, ya, meninggalkan Mesir dan pergi menuju Madian. Nah, di Madian ketika beliau sedang beristirahat di bawah sebuah pohon, dari kejauhan beliau melihat dua orang wanita, dua orang gadis yang sedang berusaha untuk mengambil air minum untuk hewan ternak mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam pun tanpa diminta, meskipun kondisi beliau sedang tidak baik-baik saja, beliau berusaha menawarkan bantuan kepada kedua wanita itu tanpa maksud apapun kecuali membantu mereka. Maka di dalam Al-Quran kisah itu diabadikan. Allah katakan, walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun. Ketika Musa alaihissalam pun tiba di sebuah sumber air di kota Madian, di sana dia menemukan ada sejumlah orang yang sedang memberi minum hewan ternak mereka, sedang mengambil air minum. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Dan di dekat mereka Nabi Musa alaihissalam melihat ada dua orang wanita yang juga, ya, yang sedang berusaha juga, ya, untuk bisa sampai kepada sumber air itu, tetapi karena mereka adalah wanita, maka mereka tentu tidak bisa seperti kaum pria. Ya, maka melihat kondisi itu, Nabi Musa alaihissalam pun kemudian mengatakan, qala ma khatbukuma. Nabi Musa bertanya, apa keperluan kalian berdua? Ya, itu adalah pertanyaan menawarkan bantuan. Maka kedua gadis itu pun mengatakan, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak bisa mengambil air minum sampai para penggembala itu, ya, para penggembala pria itu kemudian pergi, ya, atau selesai dari keperluan mereka. Wa abuna syaikhun kabir. Ya, sementara ayah kami adalah seorang yang sudah sangat tua, sudah sangat lanjut usia. Di sini kita melihat bagaimana kaum wanita terhormat, kaum wanita salihah terdahulu itu memang menghindari percampur bauran antara pria dan wanita. Ya, mereka menghindari kerumunan kaum pria. Ya, nah, mereka menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan mereka sebagai wanita. Maka melihat itu pun, maka Nabi Musa alaihissalam pun membantu mereka berdua. Fasaqa lahuma, ya, beliau mengambilkan air untuk kedua wanita itu. Setelah itu, tsumma tawalla ila dhil, kemudian dia pun kembali beristirahat, ya, berteduh, ya, di bawah sebuah pohon, ya, tanpa meminta balasan, tanpa meminta upah dari wanita yang dibantunya. Faqala, dan di bawah pohon itulah beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku hambamu sangat fakir, sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Di sini kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, membantu kedua
gadis tadi yang di kemudian waktu kita ketahui adalah ternyata putri dari seorang Nabiullah, seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, begitu juga dengan misalnya yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau kemudian pulang menemui istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha dalam keadaan yang sangat ketakutan, gemetar, gelisah, ya, mengkhawatirkan apa yang dia alami baru saja. Maka dalam momen itu Khadijah mengingatkan, ya, menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan beliau tentang banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan kepada orang lain, kepada sesama manusia. Ya, jadi Khadijah memberikan semacam hiburan, ya, kepada Nabi SAW, jaminan kepada beliau bahwa dengan banyaknya kebaikan yang engkau lakukan kepada orang lain itu tidak mungkin Allah akan mencelakakanmu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkanmu. Apa kata Khadijah? Kata Khadijah, wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, wahai suamiku. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung kekerabatan. Wa tasduqul hadis, dan engkau selalu jujur dalam berbicara. Wa tahmilul kal, dan engkau selalu membantu orang-orang yang lemah. Engkau selalu menolong orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja dan mencari nafkah. Wa taksibul ma'dum, dan engkau selalu memberi kepada orang-orang yang tidak punya. Wa taqrid dhaif, dan engkau selalu melayani tamu, ya, memberikan servis kepada tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami musibah, yang mengalami cobaan, mengalami ujian. Maka ini adalah sederet amal-amal saleh, sederet kebaikan-kebaikan sosial yang dilakukan oleh Nabi SAW yang menjadi dasar bagi istrinya Khadijah untuk menghibur beliau, bahwa beliau tidak perlu sedih. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencelakakan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini kepada orang lain. Maka di sini kita simpulkan sekali lagi bahwa berkhidmat kepada orang lain, melayani kebutuhan orang lain, membantu orang lain, ini adalah gaya hidup, cara hidup, jalan hidup para nabi dan rasul. Karena itu siapapun yang mengaku mengikuti nabi dan rasul, para nabi dan rasul, maka mereka tentu juga harus seperti itu. Kemudian pesan yang ketiga, beliau katakan, al-Islamu jama'a bainal ibadati wal muamalah. Bahwa agama Islam itu adalah agama yang menggabungkan antara ibadah dan muamalah. Ya, menggabungkan antara ibadah yang sifatnya vertikal, ya, dari hamba kepada Allah, dan muamalah yang sifatnya horizontal antara sesama makhluk, ya, sesama hamba. Nah, wal jam'u baina ibadatillahi wa naf'il khalqi la yaqumu bihima illa al-muwaffaq. Dan kemampuan untuk menggabungkan antara
ibadah kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain itu tidak bisa dilakukan illal muwaffaq, kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu keistimewaan yang luar biasa ketika kita bisa menggabungkan antara dua kebaikan, kebaikan ibadah kepada Allah dan kebaikan memberi manfaat kepada orang lain. Karena kebanyakan manusia ya, itu akan berat sebelah. Ada yang hanya bisa baik dalam ibadah tapi interaksi sosialnya lemah, atau sebaliknya. Ada orang yang interaksi sosialnya mungkin baik tapi ibadahnya kepada Allah terabaikan. Qala Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wal jam'u bainal qiyami bihuquqillahi wa huquqi ibadihi azizun jidda. Kemampuan untuk menggabungkan ya, antara menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hambanya. Hak Allah adalah ibadah, hak hambanya adalah muamalah ya, yang baik. Nah, kemampuan untuk menggabungkan kedua ini azizun jiddan, ini sangat berat. Ya, sangat berat untuk dilakukan. La yaqwa alaihi, tidak ada yang sanggup untuk melakukannya illal kummal, kecuali manusia-manusia yang sempurna minal anbiya, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiqun, orang-orang yang memang tulus dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata beliau, man ahsana ilan nas, siapa saja yang berbuat baik kepada sesama manusia, walam yarju minhum syai'an, tanpa mengharapkan balasan apapun dari mereka, nalas sa'adah, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Inilah kira-kira menjawab pertanyaan kita bahwa kenapa tidak sedikit orang yang sudah membantu orang lain tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Salah satu penyebabnya adalah karena mungkin pada saat kita membantu orang lain, kita mengharapkan balasan. Kita melakukannya dengan mengharapkan pamrih tertentu. Kita ingin mendapatkan balasan-balasan tertentu. Ya, persis seperti yang terjadi di dalam dunia politik. Ya, di dalam dunia politik, ya, tidak ada makan siang gratis, ya, kata orang. Jadi makan siang yang gratis itu pasti ada harapan di baliknya. Makan siang gratis itu pasti ada keinginan di belakangnya, ada pamrih, ya, ada udang di balik batu. Ya. Dan karena itu orang yang melakukan kebaikan dengan embel-embel seperti ini, maka dia pasti tidak bahagia. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan apapun dari mereka, karena kita hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti inilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena memang berharap kepada manusia itu ya tidak ada keindahannya. Ya, berharap kepada manusia itu selalu mengecewakan, seringkali mengecewakan. Karena itu daripada berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah, kepada Tuhannya manusia. Dengan begitu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, was-sa'adatu fi muamalatil khalq. Kebahagiaan dalam berinteraksi dengan sesama makhluk itu adalah an tu'amilahum lillah. Adalah ketika engkau berinteraksi dengan mereka karena Allah.
fatarjullaha fihim. Lalu engkau mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari interaksimu yang baik dengan mereka. Jadi kita bergaul dengan sesama manusia, kita berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi fokus kita bukan kepada manusia itu. Fokus kita tetap kepada Allah. Kita seakan-akan menunjukkan apa yang kita lakukan itu kepada Allah. Ya Allah, lihatlah apa yang aku lakukan kepada sesama hambamu, kepada makhluk-makhlukmu ini. Maka engkaulah yang maha kuasa memberikan balasan terbaik untuk apa yang telah hamba lakukan. Maka fokus kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Wala tarjuhum fillah. Ya, kita jangan berharap dari mereka ya atas nama Allah. Wa takhafuhu fihim. Ya, kita jangan takut kepada Allah. Wa takhafuhu fihim. Ya. Kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah kepada sama manusia. Maksudnya kita jangan sampai menzalimi orang lain. Ya, bukan karena orang itu, tetapi karena kita takut kepada Allah. Karena kita tahu perbuatan zalim itu sekecil apapun tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kita kepada Allah. Berbuat baik saat kita berbuat baik kepada sama manusia, fokus kita karena Allah. Saat kita menghindari perbuatan zalim kepada sama manusia, fokus kita juga kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuhum fillah. Bukan sebaliknya. Ya, kita justru lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lebih mengkhawatirkan perlakuan manusia daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut dicela manusia, kita lebih takut dijauhi oleh manusia daripada dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhsinu ilaihim raja'a thawaballah, dan engkau berbuat baik kepada sama manusia karena mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, la limukafaatihim, bukan karena mengharapkan balasan yang setimpal dari sesama manusia. Wa takuffu an zulmihim, dan engkau menahan diri untuk menzalimi mereka khaufan minallah, karena takut kepada Allah, la minhum, bukan karena takut kepada manusia. Nah, jadi inilah dasar kita dalam melakukan interaksi kepada sesama manusia. Bukan karena berbasa-basi, ya, sebagai bentuk basa-basi pergaulan sosial, ya, bukan karena mengharapkan balasan ya dari mereka. Kita berharap bahwa saya berbuat baik kepada Anda sekarang, tapi nanti kalau saya susah Anda bantu ya. Atau nanti kalau Anda sudah berhasil, ya jangan lupakan saya ya. Itu bukan cara hidup orang beriman. Orang beriman berbuat baik kepada sesama manusia karena Allah. Itulah sebabnya manusia itu membalas dengan kebaikan yang sama atau bahkan melupakan kebaikan itu. Bagi orang beriman, bagi seorang penuntut ilmu, sama saja. Karena selama ini mereka melakukan kebaikan itu karena mengharapkan Allah, bukan mengharapkan manusia. Kemudian pesan yang kelima, pesan yang terakhir dalam pembahasan ini, beliau katakan, Sara al-ulama'u ala manhajil anbiya fil jam'i baina ibadatillahi wa khidmatin nas. Para ulama rahimahumullah itu juga mengikuti jejak para nabi dalam menggabungkan antara ibadah kepada Allah dan khidmat kepada sesama manusia. Jadi para ulama Rabbani itu mengikuti jejak para nabi. Mereka berusaha untuk apa?
untuk menyeimbangkan antara ibadah mereka kepada Allah dan khidmat kepada manusia. Ibadah kepada Allah jalan, sholat malam jalan, membaca Al-Quran tidak putus, berzikir tidak putus, tetapi membantu orang lain juga jalan terus. Salah satu contoh yang bisa kita teladani adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, salah seorang muridnya yaitu Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah menceritakan ya, tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau katakan, walahu muhibbuna minal ulama'i was-sulaha. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya orang-orang yang mencintai. Orang-orang yang mencintai beliau itu datang dari kalangan ulama, dari kalangan orang soleh. Wa minal jundi wal umara, dari kalangan tentara dan juga dari kalangan gubernur atau dari kalangan pangeran, ya, penguasa. Wa minat tujari wal kubara, ya, dari kalangan para pedagang dan juga dari kalangan orang-orang terkemuka. Wasairul amma, dan juga dari kalangan masyarakat awam. Ya, mereka ini tuhibbu Ibnu Taimiyah, sangat mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Kenapa kok banyak orang yang cinta kepada beliau? Li'annahu muntasibun linaf'ihim lailan wa naharan bilisanihi wa qalamihi. Karena Ibnu Taimiyah ini ya muntasibun linaf'ihim. Ya, Ibnu Taimiyah ini memang hidupnya dihabiskan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia. Lailan wa naharan, siang maupun malam, bilisanihi, baik dengan lisannya, wa qalamihi, maupun dengan penanya. Ya, dengan lisannya melalui nasihat-nasihat atau melalui melalui rekomendasinya. Ya, kadang-kadang ada orang yang membutuhkan bantuan ya dari pihak penguasa. Nah, mungkin ini diberikan semacam pengantar ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qalamihi, melalui penanya, ya, ilmu yang beliau tuliskan melalui penanya itu adalah kemanfaatan yang sangat besar kepada orang-orang yang ada di sekitar Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh tentang bagaimana para ulama itu berusaha memberikan manfaat kepada sesama manusia. Saya juga teringat ya beberapa kali membaca biografi Buya Hamka rahimahullah. Buya Hamka rahimahullah adalah salah seorang ulama besar Indonesia yang juga sangat dicintai oleh banyak kalangan. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena beliau selalu menyediakan waktunya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Konon di rumah beliau di kawasan Kebayoran Baru di dekat Masjid Al-Azhar, setiap hari rumah beliau itu seperti layaknya tempat praktek dokter, di mana di situ setiap sore misalnya orang-orang akan berdiri, duduk mengantri untuk untuk menemui beliau, meminta nasihat, meminta bantuan dan yang semacamnya. Nah, itu salah satu teladan yang luar biasa dari para ulama kita rahimahumullah, bagaimana selain menjaga ibadah kepada Allah, mereka berusaha untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani para ulama itu, meneladani para nabi dan rasul, menjadikan khidmat kita kepada orang lain sebagai jalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.